Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kedengaran suara Ibu jelas? Jelas. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberi kemudahan menerima ilmu yang Ibu berikan. Oke, coba Laura ambil sikap berdoa dipimpin oleh Laura. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, syukurlah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya ya. Tetap stay at home di rumah, jangan berkeliaran di luar ya. Untuk memutus rantai COVID-19. Oke? Oke, Bu. Ibu absen dulu ya. Yang mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu lihat sudah ada 10 orang. Nanti bagi yang belum masuk menyusul saja. Nah, video ini Ibu akan rekod agar dapat ditonton sama teman-teman yang belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke ya, anak-anak Ibu? Bagaimana? Terdengar suara Ibu? Ya, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Nah, Ibu mau perlu ingatkan kembali anak-anak aturan dalam pembelajaran kita di Zoom ini. Yang pertama, kalian itu mematikan mikrofonnya ya waktu Ibu menjelaskan. Nanti ketika Ibu bertanya, baru dihidupkan mikrofonnya. Kemudian, kameranya harus menyala biar Ibu bisa memantau kalian. Dan yang ketiga, menggunakan nama sendiri saat menghadiri Zoom ya. Jadi kalau ada nama handphonenya atau nama laptopnya, diganti dulu dengan namanya. Ibu lihat, semua sudah mengganti dengan namanya ya. Kemudian, ambil posisi nyaman untuk belajar. Bisa ya anak-anak Ibu ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh itu ada raise hand, boleh ditanyakan di situ. Oke, untuk sementara, itu dulu yang mengenai aturan dalam Zoom yang kita lakukan hari ini. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Kurang semangat Ibu lihat ini. Bu. Masih kurang semangat. Coba ya, Ibu mau buat yel-yel untuk memotivasi bersemangat. Coba ikuti nanti Ibu ya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Ikuti ya. Sekali lagi Ibu ulangi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Pagi-pagi Coba yuk. luar biasa. Coba Ibu hitung. Yuk mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Belum semangat. Ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Gitu ya. Oke anak-anak Ibu. Semoga dalam pembelajaran ini tetap semangat. Oke. Acungkan jempol kalau oke. Iya. Di antara kalian, adakah yang masih mengingat materi yang sebelumnya? Anak-anak Ibu? Ya. Adakah di antara kalian yang masih mengingat materi sebelumnya? Ayo, siapa yang mengingat materi sebelumnya? Dolok, coba. Apa itu Dolok materi kita sebelumnya, Dolok? Coba kuat Mang suaranya. Lembaga sosial, Bu. Lembaga sosial, iya. Apa itu? Apa yang kau ketahui tentang lembaga sosial dulu? Lembaga sosial adalah keseluruh. Apa? Coba ulangi, Mang. Keseluruhan. Coba diulangi. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Iya. Keseluruhan aturan atau norma yang berada di masyarakat. Ada lagi yang mau menambahin, yang mengingat materi sebelumnya?
Tadi kan sudah dikatakan oleh Dolok bahwa lembaga sosial itu adalah keseluruhan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, ya kan? Nah, masa cuma itu diingat? Yang mengingatnya yang lain seperti fungsi dari norma, siapa yang tahu? Fungsi dari Aku, Bu. lembaga sosial, Aku, Bu. Aku, Bu. siapa? Laura bisa? Aku, Bu. Iya, Bisa, coba Bu. Laura. Laura coba. Yuk, Fungsi apa lembaga itu? sosial sebagai berikut. Fungsi lembaga sosial sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman bagi anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. 3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Iya, itu masih banyak yang tidak mengingat ya materi sebelumnya. Dipelajari kembali ya materi-materi yang sudah dipelajari. Jangan langsung dilupakan. Oke, anak-anak Ibu? Oke? Ya, Bu. Iya. Nah, coba kembali Ibu bertanya. Jadi, ada nggak lembaga sosial di lingkunganmu? Ada, Bu. Ada. Ada. Apa itu? Coba, apa itu lembaga sosial yang ada di Lembaga sekitarmu, agama. lingkunganmu? Lembaga agama. Lembaga agama. Lembaga apa Lembaga lagi? keluarga. Lembaga Lembaga keluarga. Ada lagi? Ada lagi Lembaga yang tahu? pendidikan. Lembaga? Lembaga Iya. pendidikan. Lembaga sosial itu ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, ada lembaga pendidikan, dan ada lembaga politik. Nah, itu jenis-jenis lembaga sosial. Nah, kali ini kita mempelajari tentang lembaga keluarga. Lembaga yang paling dekat denganmu, yaitu lembaga keluarga. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak Ibu, kita akan belajar tentang lembaga keluarga, yaitu salah satu dari lembaga sosial yang kita sebutkan tadi. Ya, lembaga yang terdekat dengan lingkunganmu, yang paling pertama sekali kau jumpain. Nah, sekarang Ibu tanya, coba Ibu tanya dulu, Ibu mau pengen tahu pengetahuanmu. Ada yang tahu apa itu lembaga keluarga? Saya, Bu. Apa itu lembaga keluarga? Coba siapa? Raise hand. Saya, Bu. Coba dibuat tangannya. Oke, Saya, Bu. Jeremy. Jeremy apa Lembaga yang lembaga keluarga, terdiri- Jeremy? Lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Iya. Lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Coba Ibu tanya. Menurut kalian atau siapa yang tahu apa fungsi adanya lembaga keluarga? Ada yang mengerti? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Mary. Apa, Mer? Fungsi dari lembaga keluarga, Mer? Memenuhi kebutuhan biologi. Coba Mer, ulangi Mer. Gak bagus jaringannya, Mer. 2. Emosional. 3. Memenuhi sosial ekonomi. Keluarga anak-anaknya. Memenuhi sosial ekonomi dan sebagai pendidikan atau edukatif. Kata Mary, keluarga itu bisa sebagai pendidikan. Nah, ajangnya tempat pendidikan, mengajari pendidikan, katanya gitu. Baru sebagai fungsi ekonomi, iya. Jadi, anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah lembaga dari keseluruhan dari norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dari tertentu. Sekali lagi ulangi ya, lembaga sosial itu merupakan keseluruhan dari norma atau sistem
yang lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat, di mana lembaga sosial tersebut terdiri dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Pada pertemuan kali ini, anak-anak ibu, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai lembaga keluarga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bentar ya, Ibu, coba dulu putar dalam bentuk share screen. Udah, Bu. Bisa dilihat screen-nya? Bisa? Iya. Nah, anak-anak ibu sekalian, kompetensi dasar hari ini adalah untuk kalian mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian nanti kalian akan menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model problem basic learning dengan pendekatan saintifik, kalian dapat menjelaskan, kalian dapat menganalisis, kemudian kalian dapat menyimpulkan serta mempresentasikan apa itu fungsi lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak dengan percaya diri dan santun. Jadi itulah yang dituntut dari kalian pada pembelajaran kali ini. Bisa dipahami sampai di sini mengenai tujuan pembelajaran yang akan kalian capai? Bisa, Bu. Bisa. Anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran kali ini, ibu akan menyajikan artikel mengenai permasalahan lembaga keluarga. Nah, ibu minta kalian menganalisis. Kalian menganalisis artikel yang ibu tampilkan di share screen kalian. Coba dilihat. Ada di situ ibu sampaikan ada sebuah artikel yaitu mengenai peranan orang tua jangan diambil alih gadget. Ini artinya, ini judul artikelnya. Artikel ini kalian baca, kalian amati, kemudian kalian temukan masalah yang ada di dalam artikel ini. Artikel ini berisi tentang permasalahan yang ada pada lembaga keluarga. Kalian analisis, kalian baca, kalian amati, ibu tunggu 10 menit. Ibu tunggu 10 menit, coba dibaca kembali. Nampak? Nampak share screen-nya? Nampak, Bu. Nampak. Tapi ibu bacakan aja dulu ya. Peran orang tua dan guru jangan sampai diambil alih gadget. Pasalnya, anak zaman now, nah kalian itu ya, lebih banyak waktu dengan gadget daripada dengan orang tua. Akibatnya bisa muncul dampak negatif berupa kenakalan dan efek buruk lainnya. Era digital saat ini, orang tua pun dituntut memprioritaskan hubungan emosional dengan anak-anak. Dari sudut pandang psikologi anak, diungkapkan Dr. Hana Munare, MPSI, kecerdasan emosional dibentuk dari kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Maksudnya, bukan hanya sering bertemunya orang tua dan anak, tapi bagaimana kedekatan orang tua dengan anak tersebut. Anak sibuk dengan gadget dan orang tua juga sibuk dengan pekerjaan atau kesibukan lainnya. Akan membentuk juga anak-anak kurang mampu mengontrol emosi perilaku secara terarah. Dan akhirnya anak-anak mudah terpengaruh kenakalan remaja. Ungkap Munare saat diwawancarai Manado Post. Sangat perlu ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Membangun kedekatan
rasa percaya, dan ada pesan-pesan yang bisa diterima anak dari orang tua atau sebaliknya, sambungnya. Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, wilayah Sulawesi Utara itu berharap orang tua jangan hanya memfasilitasi anak-anak dengan gadget, tapi harus ada waktu untuk duduk bersama. Misalnya, saat makan bersama dan mendampingi anak-anak ketika belajar, gunakan waktu tersebut untuk berkomunikasi. Tanyakan aktivitas, sekolah, teman-temannya, dan bagaimana perasaannya. Anak merasa diperhatikan karena orang tua dapat melatih anak mengungkapkan emosi, pikiran, dan pendapatnya secara teraraf. Tutup Monare. Ditambahkan, Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode, KPAS, GMIMM, PNT Mikael May, orang tua perlu mengarahkan dan memberikan fondasi pemahaman bahwa gadget adalah bagian kecil dari media yang bisa dipakai anak-anak untuk mengenal dunia. Namun, cinta orang tualah sebagai sumber kebenaran informasi bagi anak. Konsep ini perlu digaungkan sejak anak berusia dini, sehingga secara tidak langsung akan mendidik orang tua untuk punya reaksi berelasi dengan anak yang muncul dari kedalaman cintanya, sekaligus anak merasa dicintai orang tua melebihi apapun, termasuk gadget, ungkap PN May. Nah, anak-anak ibu, itulah isi dari artikel ini. Setelah kita baca bersama, setelah kalian amati juga bersama artikel ini, kemudian ibu minta kalian analisis masalah yang ada di artikel ini. Kemudian hasil analisis kalian akan kalian tuangkan yaitu di dalam sebuah LKPD yang sudah ibu share ke grup kalian. Jadi di LKPD sudah nampak jelas bagaimana langkah-langkah kegiatannya yang harus kalian lakukan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan materi di LKPD yang membantu kalian untuk memecahkan masalah yang ada di dalam artikel. Jadi ini dikerjakan dalam bentuk diskusi. Jadi nama diskusinya kan nama-nama orang untuk diskusi sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, kalian berdiskusi mengenai artikel tersebut. Ibu akan menunggu selama 60 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman kalian mengenai artikel tersebut. Dan kita akan kembali 60 menit berikutnya di Zoom seperti ini. Bagaimana anak-anak Ibu? Kira-kira bisa dimengerti apa yang mau dikerjakan? Bisa, Bu. Bisa? Oke, kalau memang bisa, akan leave Zoom ini dan kita akan bertemu 1 jam berikutnya. Oke, bisa? Oke, kita kembali lagi anak-anak Ibu ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang kalian lakukan. Sekarang Ibu mulai dari kelompok 1. Sudah selesai memang kan? Sudah, Bu. Sudah. Bagus kan kedengaran suara Ibu kan? Terdengar, Bu. Kedengaran. Oke, kalau sudah semua beres, aman. Sekarang kelompok 1 mempresentasikan dulu hasil diskusi yang mereka lakukan. Ayo kelompok 1. Anggun ya, kelompok 1 ya baru ya? Ya, Bu. Yuk nak, bacakan Gun. 1. Coba kalian analisis fungsi dari lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak. Fungsi dari lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak yaitu keluarga dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan anak dalam melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi dirinya maupun kehidupan di masyarakat. Dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik dari orang tua terhadap anak, maka diharapkan setelah dewasa nanti, segala tindakannya akan selalu didasari dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, coba kalian analisis permasalahan yang ada dalam lembaga keluarga dalam artikel. Permasalahan yang ada dalam artikel yaitu
peran orang tua yang sudah mulai berkurang. Banyak orang tua yang berkurang memperhatikan dan menggerakkan anaknya. Justru mereka sibuk dengan kepentingan sendiri sehingga lupa dengan kewajiban sebagai orang tua yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Yang ketiga, berikanlah kesimpulan mengenai fungsi lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Orang tua harus memberikan contoh kepada anak tentang nilai-nilai yang baik seperti keteladanan, bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya. Udah, Anggun? Itu hasil diskusi Udah, Bu. kalian? Iya, itu hasil diskusi dari teman kalian kelompok 1. Bagi teman-teman kelompok yang lain, kelompok 2 maupun kelompok 3, ada yang mau berikan tanggapan, masukan, atau mau memberikan sanggahan mengenai apa yang disampaikan temannya dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada. Iya. Jadi, di kelompok 1 mereka mengatakan bahwa pembentukan karakter anak atau fungsi dari lembaga keluarga adalah bahwa keluarga itu berperan katanya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan anak dalam melakukan tindakan-tindakan positif. Nah, gitu katanya. Untuk kelompok 1 berpendapat bahwa keluarga itu yang menentukan anak itu bertindak positif atau tidak. Nah, kalau Ibu tarik dari hasil diskusi mereka menyatakan bahwa fungsi peran keluarga itu berarti adalah sebagai fungsi pendidikan. Jadi pendidikan di awal. Ya. Jadi fungsi pendidikan ini akan dimulai dari awal dia berada di rumah. Nah, apakah keluarga ini memberikan pendidikan dalam pendidikan ini? Belum tentu semua pendidikan itu formal ya, seperti sekolah. Ada pendidikan itu dalam bentuk informal. Jadi anak-anak ibu, keluarga itu berperan untuk membimbing dan mengarahkan anaknya ke arah yang mana yang baik, kemana jalan yang buruk. Kalau jika anaknya yang salah, maka peran orang tua akan menegur. Oh, itu salah loh perbuatanmu, itu tidak boleh dilakukan, itu melanggar perintah agama. Nah, hal itulah yang pertama sekali yang diterapkan oleh keluarga. Itu yang disampaikan oleh temanmu Anggun, bahwa keluarga lah yang akan memberitahukan atau menegur kita, membimbing kita mana yang salah, mana yang tidak. Itu yang Ibu tangkap dari hasil diskusi kelompok 1 ya. Kemudian tadi kan Ibu bilang kalian menganalisis. Nah, menganalisis tentang masalah yang dihadapi pada artikel. Di kelompok 2, kelompok 1 tadi mengatakan bahwa permasalahan yang mereka temukan itu peran orang tuanya mulai berkurang. Banyak orang tua yang tidak mengarahkan anaknya. Ya kan Gun? Itu yang kau bilang kan Gun? Iya. Ya kan Gun? Iya, Bu. Iya. Mereka mengatakan bahwa orang tua sudah mulai asik hanya dengan pekerjaannya, tidak lagi memperdulikan anaknya. Hingga saatnya anak pun mencari kebebasannya sendiri, mencari apa yang dia tahu, itulah yang mereka lakukan karena tidak ada lagi orang tua yang memantau dari perkembangan mereka. Jadi merasakan sifat cuek. Ujungnya nanti karena ketidakpedulian orang tua, maka anak inilah yang menyebabkan terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Ya, itu mengenai itu yang diberikan oleh kelompok 1. Ibu acungkan jempol, mantap ya. Hasil diskusinya bagus. Coba yang lain, coba kasih aplaus buat temannya, yuk. Ayo, coba kasih aplaus. Nah, coba Ibu mau pengen dengar dulu tanggapan di kelompok nomor 2. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2 menyelesaikan permasalahan pada LKPD yang Ibu berikan. Coba kelompok 2, kuat suaranya ya, biar bisa Ibu dengar. 1. Coba kalian analisis fungsi dari lembaga keluarga. Marcel? Ya, Bu. Ya, oke Marcel. Kuat suaranya Marcel. Coba sampaikan hasil diskusi kalian. 1. Coba kalian analisis fungsi dari lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak. Fungsi dari lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak yaitu keluarga merupakan wadah pembentukan karakter anak. Keluarga memiliki fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, lingkungan, reproduksi, dan fungsi pendidikan. Fungsi tersebut haruslah berjalan di dalam satu keluarga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. 2.
Coba kalian analisis permasalahan yang ada dalam lembaga keluarga dalam artikel. Anak menjadi muda masuk ke dalam kenakalan remaja karena sumber informasi yang didapat hanya dari gadget, tidak ada peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. 3. Berilah kesimpulan mengenai fungsi lembaga keluarga dalam pembentukan karakter anak. Keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter anak dalam menerapkan nilai-nilai agama sejak dini, dan orang tua bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Karena dengan tidak sengaja kalau orang tua di dalam keluarga akan ditiru oleh anak. Iya, itu hasil dari kelompok 2. Bagi kelompok 1 maupun kelompok 3, ada yang mau menanggapi tentang hasil diskusi kelompok 2, memberikan sanggahan atau berikan masukan? Ini lo nggak bagus, itu nggak cocok. Ada yang mau kasih tanggapan? Tidak, Bu. Tidak ya? Setelah Ibu cermati hasil dari diskusi mereka, ini ada Ibu sedikit berikan coret-coretan Ibu ambil kesimpulan bahwa kelompok 2 mengatakan bahwa keluarga itu memiliki fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, lingkungan, reproduksi, dan fungsi pendidikan. Betul nggak, Marcel, yang Ibu tulis? Ya, Bu. Iya, jadi benar. Jadi untuk kelompok 2 menyatakan bahwa peran pembentukan karakter adalah merupakan fungsi atau wadah, istilahnya keluarga ini menjadi sebuah rumah. Kalau kau mau jadi karakter yang kuat, perkuat rumahnya gitu ya. Perkuat rumahnya, rumah istilahnya di sini adalah dasarnya. Di mana dasarnya? Dasarnya adalah keluarga. Kenapa keluarga yang menjadi dasarnya? Kenapa keluarga yang menjadi wadahnya? Betul yang mereka temanmu yang sebutkan bahwa keluarga punya fungsi, yaitu ada 8 poin fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Seperti kita tahu, anak-anak Ibu, lembaga keluarga itu ada karena adanya pernikahan. Pernikahan itu terjadi kenapa? Pernikahan itu terjadi karena ada interaksi. Interaksi siapa? Interaksi ayah dan ibu, gitu ya. Ada interaksi ayah dan ibu, maka ada ikatan saling mengasihi, maka mereka melakukan pernikahan. Nah, dalam melakukan pernikahan, mereka punya komitmen. Nanti bagi kalian juga pasti akan bakal membentuk keluarga, dan kalian juga sekarang hanya berperan sebagai anggota anak, nanti suatu waktu kalian juga akan memiliki fungsi beda lagi, yaitu fungsi orang tua. Alangkah baiknya juga kalian harus memahami ini, bahwa dalam keluarga itu yang pertama ada namanya fungsi reproduksi. Jadi setelah mengikat janji pernikahan, kedua orang tua kita, ayah ibu, itu punya keinginan yaitu meneruskan keturunan. Ya, fungsi meneruskan keturunan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa seseorang itu membentuk keluarga. Nah, berikutnya setelah mereka membentuk komitmen untuk berkeluarga, maka di dalam keluarga itu harus saling melakukan perlindungan, saling memproteksi. Nah, pernah dengar kan? Melindungi. Pernah lihat atau contoh mungkin pernah juga kalian alamin, misalnya ada adik dipukul sama anak tetangga, ya kan? Ngadu-ngadu adik, nangis ke rumah, nangis-nangis. Kak, lihat kak, dipukul aku. Contoh, dibilang adiknya seperti, siapa yang mukul kau? Itu, dia mau mukul aku tadi, dicubitnya aku. Dan selaku kakak, kan marah ya kalau adiknya dipukul. Nah, naik emosinya. Dia nggak mau adiknya dipukul atau dicubit sama orang lain. Nah, hal sifat yang ada di hatimu itu termasuk sudah menjadi hak perlindungan. Oke, nah Ibu, tadi juga sudah ada kelompok 3 mengatakan bahwa keluarga itu berperan dalam mengembangkan watak kepribadian dan keagamaan dan moral. Iya, tadi sudah Ibu terangkan juga, Ibu sudah beritahu juga bahwa memang itu termasuk adalah fungsi dari keluarga. Ya, dari 8 poin tadi yang Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya, Bu. Laura? Oh, apa Laura? Yang mau kau tanyakan? Jadi, Bu, anak yang suka mencuri bolos dari sekolah, yang suka menjudi itu gara-gara orang tuanya nggak memperhatikan anaknya, Bu. Laura bilang gini, Ibu ulangi sekali lagi ya, mana tahu ada temanmu yang tidak mendengar. Laura nyanyi gini, Laura
sering berjumpa sama anak yang suka bolos sekolah, mencuri, itu ya Laura ya? Dia nanya apakah karena pengaruh keluarga. Nah, salah satunya termasuk itu adalah ke dalamnya penyebab itu bisa dikatakan itu adalah termasuk kenakalan remaja. Kenakalan yang remaja yang dialami itu bisa dikatakan adalah karena pengaruh dari kurangnya komunikasi antara orang tua kepada anaknya. Seperti yang kita katakan tadi, jika orang tua cuek, jika orang tua tidak memperdulikan anaknya, asik dengan kerjaannya, hanya memberikan gadget, anak itu mencari kesenangan sendiri. Bagaimana dia dengan melakukan kesenangannya sendiri? Mungkin dengan cara bolos dari sekolah, atau mungkin dari mencuri, karena bisa diperhatikan oleh orang lain. Mungkin sering kalian dengar seperti itu. Dan perlu juga kalian ingat, tidak selamanya sikap negatif yang dimiliki oleh seorang anak itu karena faktor dari orang tua, keluarga. Besar juga penyebabnya itu kemungkinan adalah karena faktor lingkungan. Lingkungan sekitarnya juga bisa menjadi penyebab dia itu menjadi anak yang nakal. Ya, sering yang bolos, mencuri, atau berbohong. Itu ada juga pengaruh dari teman-teman sepermainannya. Ya, jadi pintar-pintarlah memilah teman, pintar-pintarlah untuk bergaul, karena itu juga mempengaruhi dari tingkah lakumu. Walaupun keluarga sudah mengajarkan yang baik, tapi jika kau salah dalam memilih teman, maka itu juga salah dalam menentukan perilaku. Ya, anakku ya. Jadi semoga ibu harap anak-anak ibu tidak ada ibu temukan seperti itu, salah bergaul. Kalau dikatakan untuk karena faktor keluarga, jangan kita lah yang berintrospeksi diri, menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Itu masukan dari ibu, itu saran dari ibu. Jadilah orang-orang yang pribadi yang lebih baik. Karena dengan perilaku yang lebih baik, tidak akan merugikanmu, itu akan menguntungkanmu, orang akan banyak menyayangi, akan banyak menyukaimu. Jika misalnya kau butuh bantuan, karena banyak orang yang menyukai, maka mereka akan banyak menolongmu. Dan tidak ada ruginya untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan karena orang tua tidak peduli, jangan orang tua karena tidak cuek, karena cuek. Ya, mementingkan urusannya, jadi kau berbuat nakal. Jangan seperti itu ya, anak-anak ibu ya. Itu nasihat ibu untuk kalian. Oke? Paham? Oke, kita jempol untuk kalian. Iya. Nah, demikianlah pembelajarannya. Coba ibu tanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai fungsi lembaga keluarga dan pengertian lembaga keluarga? Oke, coba. Yuk, Dolok. Apa yang bisa kau simpulkan, Dolok? Yang pertama, kesimpulan yang dapat saya ambil, Bu, yaitu keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Karakter anak yang baik jika pola asuh orang tua baik. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau menambahin tentang kesimpulan materi hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Iya, Laura, apa yang mau kau sampaikan, Baru? Keluarga merupakan organisasi sosial yang dipimpin oleh masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Iya. Ada lagi? Keluarga adalah 1. Reproduksi, 2. Fungsi proteksi atau perlindungan, 3. Fungsi ekonomi, 4. Fungsi sosialisasi, 5. Fungsi efeksi, 6. Fungsi pengawasan sosial. Iya. Sudah dengar semua? Nah, Ibu akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, lembaga keluarga adalah lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu adalah unit terkecil yang dijumpai di keluarga. Keluarga ini ada keluarga inti, ada keluarga besar. Keluarga inti itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian keluarga besar itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak beserta. Beserta seperti paman, nenek, itu termasuk adalah keluarga besar. Kemudian Ibu menyampaikan bahwa di dalam lembaga keluarga
keluarga itu memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang baik, maka orang tua akan mengambil peran penting di dalamnya. Peran penting itu apa? Yaitu orang tua akan membimbing selaku dan mengarahkan anak-anak sebagai wadah untuk anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi sebagai tugas sebagai pendidikan. Kemudian orang tua punya fungsi lagi, yaitu menjadi orang tua itu akan menjadi sebagai fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Nah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berkarakter kuat, memiliki anak yang periang, anak yang bertingkah laku baik, itu adalah karena didikan dari orang tuanya, karakter dari orang tuanya. Jika pendidikan yang ditanamkan orang tua salah, maka berpengaruh ke tingkah laku anak. Tingkah laku anak baik, maka anak pun akan menjadi baik. Nah, itu yang bisa Ibu ambil kesimpulan. Dan untuk fungsi dari lembaga keluarga, yang pertama tadi yaitu fungsi reproduksi, yang kemudian fungsi lembaga keluarga yaitu fungsi proteksi, perlindungan, kemudian yang ketiga fungsi ekonomi, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi afeksi, fungsi kasih sayang, berikutnya adalah fungsi pemberian status kepada anak. Itulah yang menjadi fungsi dari peranan keluarga di lembaga keluarga, maksud Ibu ya. Itulah fungsi-fungsinya. Demikianlah hasil kesimpulan yang dapat Ibu ambil. Kemudian anak-anak Ibu sudah men-share tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu sudah Ibu share di WA Group. Kalian mengerjakannya akan menggunakan aplikasi Google Form. Jadi itu dikerjakan dengan baik. Dilihat lagi kebenarannya, jawabannya, jangan asal kirim aja. Diperiksa kembali sebelum dikirim ya. Kemudian pelajari kembali materi sebelumnya. Jangan lagi ketika Ibu bertanya, banyak yang pengetahuannya masih berkurang. Jadi materi selanjutnya juga dipelajari, yaitu materi kita selanjutnya adalah tentang lembaga agama. Jenis lembaga sosial yang lain yaitu lembaga agama. Jadi itu dipelajari di rumah ya. Kalau ada yang kurang paham boleh dijapri Ibu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan berdoa. Oke, dipimpin oleh Mary. Yuk ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Yuk Mary. Mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Oke, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Selamat siang. Ayo lambaikan tangannya.